nelayan kecelakaan di laut, Pak. Kecelakaan tenggelam. di laut 2 hari. Dia di lautan. Pas ke darat dia berenang karena terbalik perahunya, Pak. Pas saya lihat ternyata astagfirullahaladzim. Bawa cepat ke rumah sakit. Pak Kades gimana? Pokoknya bawa. Kalau di rumah sakit tidak melayani, telepon saya. Pas saya lihat langsung saya nangis. Langsung saya nangis, Pak. Melihat kejadian seperti itu, bawa kata saya, jangan bilang tidak punya uang, tidak punya kis dan sebagainya. Pas bayar itu 5 juta lebih ya kalau nggak salah. Pas mau pulang, pas di pembayaran 5 juta sekian. Ya alhamdulillah diperingan dengan jaminan KTP. Pak Kades, ini si bapak ini belum masak. Saya langsung datang sama istri. Saya kasih beras. Sering terjadi, Pak. Bu Kades, gimana ini eteh? Nah, eteh sesek napas tuh sungkulan gitu ya. Ugalan. Astagfirullahaladzim. Langsung saya bawa ambulans sendiri. Saya berangkat jam 11:30 lah. Di rumah sakit kalau betul. Umum itu kan harus bayar ya gitu. Bayarannya 1.800.000 kurang lebih. Ya udah aja weh, itulah STNK mobil aja weh kasih. Insya Allah hari Senin Selasa kita kalau punya uang gitu. Kalau punya kita bayar aja sama kita. Menolong warga ya yang penting selamat lah. Dikala orang itu sakit, terus didaftarkan ke KIS prabayar, nunggu 14 hari, akhirnya nanti tidak terobati, akhirnya meninggal kan. Dikala orang tersebut tidak mampu, dia tidak punya KIS, dia tidak punya uang, dia sakit parah atau anaknya sakit parah, sudah terbayang rasa kiamat di dalam otaknya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, di banyak kisah-kisah tentang revolusi, rumah kepala desa yang dikepung itu adalah pengepungan karena sebuah revolusi sosial. Dalam cerita 3 daerah atau kisah 3 daerah yang ditulis oleh Anton Lukas, di dalam cerita-cerita awal kemerdekaan yang ditulis oleh Audrey Kahin, warga datang untuk menumbangkan kepala desa, untuk melakukan pembalasan atas apa yang mereka rasakan sebagai ketidakadilan saat itu. Tetapi ada satu kisah yang menarik. Ada rumah kepala desa, tepatnya rumah kepala desa Cikahuripan di Cisolok, Sukabumi, dikepung warganya. Bukan karena sang kepala desa akan dirobohkan, akan diarak keliling kampung seperti dalam cerita Anton Lukas. Melainkan rumah itu dikepung memang untuk dirobohkan, tetapi untuk dibikin lebih baru, lebih dirasa nyaman, dan bagi mereka memberikan kebanggaan dan pride tersendiri. Mereka merasa rumah kepala desa mereka terlalu reot, terlalu memilukan mungkin. Sementara sebetulnya sang kepala desa sering melakukan bedah rumah buat warganya dan berusaha untuk sedapat mungkin mendapatkan dana-dana untuk itu. Kepala desa itu sekarang sudah hadir bersama kita di sini di Dunia Madilog. Dia adalah, selamat datang di Forum Keadilan, Kang Jaromidun. Yes, selamat datang, Teh Ero. Teh Ero ini adalah pendamping setia dari Kang Jaromidun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin cerita tentang pengepungan rumah itu. Jaro. Terima kasih ya. Saya sudah dipanggil ke sini dan untuk jangan dipanggil, diundang. Diundang ke sini ya untuk pertama untuk memotivasi. Saya juga mengingatkan ya untuk pekerjaan kami di desa. Ya, dengan kejadian itu betul itu tahun 2017. Ya, karena saya menjabat kepala desa itu dipercaya oleh masyarakat itu pertama tahun 2013. Selama tahun 2013 ya tidak bukannya ini ya. Jadi memang banyak waktu itu kan belum turun dana desa. Karena dana desa itu turunnya itu tahun 2015. Iya, 2 tahun berarti. Iya. 2013 saya mengajukan program-program untuk pembangunan rumah Rutilahu. Itu setiap tahun hampir dapat. Ya. 2013, 2014 saya dapat bantuan rumah. 2017 emang betul rumah saya itu dulu itu
Rayon Pak. Ini sakunya istri saya. Seperti Itu bawahnya itu tembok ya, setengah tembok. Ke atasnya itu bilik. Orang-orang Bilik. sekarang orang kota udah nggak tahu tuh bilik. Ya, bilik itu Dinding gede, dari bambu. dari anyaman bambu. Anyaman bambu itu kan. Itu pembangunannya juga itu hasil daripada saya sendiri dengan istri waktu itu. Pembangunannya rumah tersebut itu setiap kita ada waktu kita ke sungai ambil batu, setiap ke sungai ambil batu, satu batu sampai berapa bulan terkumpul batu tersebut. Itu pertama. Itu betul-betul real itu ya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit batu itu ya. Beneran. Ya, sehingga sudah itu saya sampai ada yang mengasih biliknya juga ya waktu itu. Dan gentingnya juga ada yang ngasih juga waktu itu. Pak Haji Naman. Pak Haji Naman ya waktu ya. Ya sehingga pas saya itu sudah jadi kepala desa Pak. Waktu belum. Terus saya mencalonkan 2013 saya terpilih. Ya sampai 2017 rumah saya itu masih Rayon, masih begitu. Masih begitu. Berarti 2013, 14, 15, 16, 17. Berarti udah 5 tahun. Iya. Ya sehingga 2017 mungkin mereka waktu itu kan mengucapkan terima kasih waktu hari itu adalah waktu hari raya Idul Fitri. Mereka silaturahim ke kami waktu itu. Pas waktu itu hujan. Iya. Di rumah itu ternyata kan pada bocor. Rumahnya pada bocor. Kalau kami sih udah biasa bocor sama istri udah biasa. Atapnya. Sampai ke dapur. Lebih alamiah kan kalau bocor. Ada pemandangan di dalam rumah. Teruskan kan? Iya di dapur saya sampai bawa ember, bawa itu ya. Yang tim saya itu di tengah rumah. Dia sampai kok nggak ini ya rumah seperti ini masih betah katanya kan gitu. Kata saya kan. Kata warga. Karena kita udah biasa kita makan seperti itu. Kalau gini mah kita robohkan aja, gitu kan kata dia itu. Bahasa Sundanya ulang rug-rugen we cenah lah geus kieu mah eras ya mah cenah malu punya kepala desa seperti ini gitu bilangnya. Itu dikatakan dengan nada serius atau dikira bohongan dikira banyak ya enggak percaya dikira lelucon gitu. Saya bahkan saya bilang, saya jawab, uang di mana saya ngebetulin rumah kan gitu. Udah aja gitu, pas dia keluar juga air biasa ini kan aja, gitu. Biasa aja. Sehari 2 hari itu enggak. Hujan sudah reda dia pulang. Pas 1 minggu sesudah itu, saya nggak tahu mereka sudah merencanakan ya. Hari Jumat waktu itu. Pagi-pagi saya diundang oleh warga untuk menjadi saksi pernikahan. Undangan. Diundang oleh warga yang mau nikah. Karena setiap ada pernikahan di warga pasti saya dipanggil untuk menjadi saksi pernikahan. Saksi nikah. Waktu menyaksikan pernikahan, si istri nelpon, Abi, ini ada ini banyak orang-orang di sini, banyak warga katanya. Biasa. Di rumah. Banyak warga dan nggak ada apa-apa. Katanya mau ngerobohin rumah. Itu panik. Awalnya panik ya. Telepon saya, ada apa Abi? Nggak ada apa-apa, saya nggak ada masalah dengan warga kan gitu. Takutnya ada apa-apa gitu. Nantilah kan waktu itu masih belum ijab kabulnya masih proses. Langsung lah ya, masih proses. Nanti tunggu sebentar ini setelah proses ijab kabul kan gitu. Ini telepon lagi. Sambil agak nangis gitu kan. Nggak punya uang untuk membangun itu gitu. Membangun rumah teh kan harus sebesar gimana gitu ya. Kasihan banget kayaknya lihat dan malu banget katanya melihat Pak Kades rumahnya begitu gitu. Aduh gimana bingung. Abi telepon lagi, Abi cepet pulang. Kalau udah selesai akad nikah mah gitu. Kalau gaji berapa sih? Saya tanya jangan ke sini lah. Ini kan bisa bohong. Saya tanya ke sini. Tiap bulan setor berapa sih? Allah. Cuman gaji kepala desa itu kan 3 juta. 3 juta lebih lah gitu dikit. Cuma itu aja. Ada yang lain? Seseran mungkin kan. Gitu sikat ya. Alhamdulillah nggak ada. Cuman saya usaha sendiri buka catering gitu. Jadi tambahan saya di rumah itu kan usaha, punya kafe. Gitu, buka catering gitu. Bisa dong ceritakan. Atau mungkin berdua nanti ya, karena saya lihat juga, saya dengar juga Teteh terlibat dalam soal ini.
ceritakan dong itu apanya lah ya. Kamu cek orang kota mah kronologinya lah gitu ya. Ini bagaimana sampai cerita itu terjadi? Sampai kemudian Teteh, ya kalau menurut saya sampai harus ngaborah ke BPKB yang berarti bukan orang yang sedang bingung, pasti bingung kan? Iya. Sebenarnya banyak sih kami yang melakukan kebaikan sebelum waktu viral kemarin ya Pak. Pokoknya banyak menolong warga yang sedang sakit, yang tidak punya KIS, atau yang Kartu KIS-nya Indonesia Sehat tidak itu ya? aktif gitu ya. Kalau saya mah sebagai ibu kepala desa kepada warga selalu menyampaikan kalau misalkan kalau punya KIS harus setiap minggu atau bulan diperiksa ke puskesmas supaya KIS-nya aktif gitu. Selalu ke warga tuh begitu. Yang namanya warga itu mungkin ada yang mau berangkat, ada yang nggak ngerti gitu ya. Kronologis, ini menceritakan kronologis kemarin ya. Di waktu saya sebelum menolong Ibu Eneh itu ya, saya mengantarkan. Kata Yuswana seberapa Bu Eneh? 54, 56-an lah gitu. Ya sesaya lah ya. Iya. Saya sedang mengantarkan yang mau di USG yang hamil, yang namanya Lepi, ke pelabuhan ke dokter Ati di USG. Di situ saya menerima telepon. Ya, dari anaknya Bu Mas. Anaknya Bu Ene ini? Iya, anaknya Bu Ene. Assalamualaikum Bu Kades, ini kalau memanggil ke mamahnya itu Teteh, yang Bu Imas itu. Ini Teteh sesek napas, ya bawa atuh ke puskesmas, kata gitu. Waduh, itunya nggak aktif KIS-nya. Kan sudah saya bilang ya kalau nggak aktif cepet-cepet gitu lapor gitu. Maklumlah udah tua teh ya, berenannya gitu Bu Eneh teh. Ya udah nanti dibayarin kalau nggak punya uang mah ku aku gitu ya. Pinjam dulu aja ke tangan nanti dibayarin gitu. Terus udah gitu teh udah berobat ke puskesmas tapi masih sesek. Walah, gini aja atuh. Di rumah ada oksigen, antisipasi dulu. Bawa aja oksigen ke atas ke rumah Bu Imas ya, di oksigen sementara kalau mau nunggu aku mah kalau urgen mah terus bawa aja weh ke rumah sakit. Kan nggak aktif KIS-nya. Lah gimana nanti weh kalau itu aku jarak dari Cikahuripan ke rumah sakit berapa kilo teh? Ke rumah sakit puskesmas. Kalau puskesmas berapa? Deket ya ke puskesmas 1 kilo. Kalau ke pelabuhan ada 4 kiloan ya. 14 kilo. 14 kilo ke pelabuhan mah. Nah gitu. Udah katakan udah dia ya sama anaknya biarin mau diambil aja oksigennya. Ternyata oksigennya enggak dibawa di rumah teh ke atas teh, dibawa ke rumah saya, digendong sama anaknya yang sakit teh si ibunya ya, Ibu Eneh teh. Langsung gimana nggak bisa masangnya? Alhamdulillah anak adik saya kan kuliah di perawat. Ada di rumah lagi liburan. Udah ada si Teteh Angel, gunakan aja Teteh di oksigen dulu Bu Eneh ya. Langsung pas datang ke rumah teh udah banyakan gitu. Banyak orang lah ya. Bu Eneh teh waktu itu udah ada di rumah di oksigen. Ini lagi nggak ada. Si bapak mah lagi nggak ada. Dia lagi di jalan pulangkeun dari Sukabumi. Waduh, Bu Eneh gimana ini jadi gini? Gimana sesek napasnya udah agak redaan. Alhamdulillah udah ada reda kan enak ya. Jadi plong, alhamdulillah udah reda. Terus membicarakan tentang KIS. Kan kalau di KIS diperbaiki hari itu kan kalau prabayar 2 minggu baru aktif. Kalau prabayar 14 hari ya baru aktif. Kalau misalkan kita bikin juga waktu itu kan udah sore Jumat sore kan udah Sabtu Minggu udah tutup ya. Udah tutup kan Sabtu Minggu pekerja udah tidak itu, paling hari Senin aja kita dibενerinnya gitu. Ya. Kita bikin prabayar dulu lah, ada bikin KIS itu juga pasti agak lama gitu ya, kita antisipasi kita bikin KIS prabayar. Oke, udah sepakat. Nah, udah gitu udah plong ya, Ibu Eneh itu udah sembuh sementara itu sembuh. Obatnya masih ada di puskesmas. Bu Eneh gimana? Mau di sini atau mau pulang? Kata anaknya, pulang aja gini Itu sampai kemudian harus ke rumah sakit lagi gimana? Enggak, nanti dulu. Bu Eneh kan pulang ya. Pulang. Gini aja ya. Aku teh canggung di hati gitu.
bawa aja oksigen ini. Takut malamnya terjadi sesak. Iya, Ya. betul. Udah. Terus pulang ya. Udah tidur biasa, udah sholat isya aku Saya tidur, datang. semua tidur. Jam 11-an. Jam 11 pas saya sudah Jam datang. 11 ya. Nelpon ada namanya Asraf teh, itu si anaknya, Ibu. Udah curiga aku teh. Waduh, ini mah nelepon Malam-malam ya. malam-malam, takut. Sesak kenapa? Oh ya, nangis gitu, nangis. Bu Kades, gimana ini eteh? Nah, eteh sesak napas susungkulan gitu ya. Ugal-ugalan. Astagfirullahaladzim. Ayo bawa aja ke rumah sakit. Gimana kisnya aktif? Jangan dulu bicara. Kalau aku teh orangnya simpel singkat. Jangan dulu membicara, yang penting ketolong dulu ya, pertolongan pertama. Udah, jangan membicarakan kis aktif. Lagian dibicarakan itu mau apa ya, dan nggak bakalan aktif. Betul. Langsung saya bawa ambulans sendiri. Tunggu aja di bawah, kan tetanggaannya agak jauh ke situ ya. Tunggu aja di bawah, oksigennya bawa. Soalnya di ambulans harus ada oksigen ya. Oksigennya bawa, ibu enehnya bawa, langsung saya berangkat jam 11:30 lah. Langsung dibawa ke Pelabuhan Ratu. Udah menerima, emang itu tidak aktif gitu ya. Terus ke IGD diterima dengan baik, diperiksa terima dengan baik sama rumah sakit RSUD Pelabuhan Ratu, lancar semuanya, juga lancar, nggak ada apa-apa. Terus administrasi IGD, ibu ini nggak aktif gitu ya, saya sudah tahu ini udah nggak aktif, soalnya dari puskesmas juga diperiksa, berobat udah nggak aktif, sudah nerima. Ya gimana ibu, diberi kelonggaran dari Pelabuhan Ratu, hari Senin ya benerin kisnya gitu, hari Senin benerin kisnya ya. Oke. Terus Bu Ene tuh sampai sembuh ya, sembuh di rumah sakit. Hari Minggunya sebelum hari Senin kan, hari Minggunya udah telepon balik karena udah sembuh, udah di rongsen, udah apa-apalah, udah sembuh gitu. Nelpon lagi Bu Iman, Bu Kades, Teteh udah sembuh, jadi pulang gitu disuruh ya. Pulang, ya disuruh pulang, udah sembuh emang gitu, udah sembuh, udah kelihatannya udah sembriwing lah, udah. Tapi tidak ada untuk bayar mungkin ya Teh waktu itu. Ya kan identiknya di rumah sakit, kalau umum itu kan harus bayar ya gitu. Kumaha atuh cenah Bu Kades, tenang we lah. Da emang aku mah Pak, sebelum dari BNE juga udah sering banyak menolong gitu, dari KTP, NPWP ada di rumah sakit, nonton nyimpen gitu ya, menolong. SIM juga saya masih ada di klinik. Diborahkan ya. Ya karena disandrain. Iya, karena menolong warga ya, yang penting selamat lah. Tapi gitu. itu tidak sulit ininya proses menyerahkan BPKP dan sebagainya. Enggak sulit. Aduh, biarin deh. Habi gimana ini, aku punya uang 500.000, kita tandonin aja we di rumah sakit ya. Perlunya 1 juta. Ya, bayarannya 1.800.000 kurang lebih gitu. 1.800.000 kurang lebih. Kan untuk aku 1.800.000 itu bukan warga, itu bukan satu ya, betul. Yang memerlukan banyak gitu, gitu. Ya, terus Abi antar aja yuk, kita jemput Bu Eneh pulang gitu ya. Aku kan barang berharga tuh masa sertifikat bawa, ya udah aja weh, itulah STNK mobil aja weh, kasih. Insya Allah hari Senin Selasa kita kalau punya uang gitu, kalau punya kita bayar aja sama kita. Mungkin nanti kalau ada saudaranya ngasih, Bu Imas juga pasti ada tambahan gitu. Waktu itu gimana ya? Wah, hari Jumat biasa kalau saya mengatasi warga itu, mungkin masyarakat mau berbagi infak atau sodako gitu, saya selalu diumumin di kenceleng gitu, di warga, kepada para RT RW itu bergerak semuanya. Kalau ada yang orang sakit yang tidak mampu, RT RW itu bergerak semuanya. Jadi sebelum Senin itu sebetulnya sudah ada tambahan? Udah ada tambahan dan belum ya. Belum Senin mah belum. Sudah Senin viral baru. Udah viral baru. Viral tuh di ini nama ini ya, sama apa namanya, sama
situs-situs ya? Iya, iya. Situs-situs berita ya? Ya, Ya, berita gitu. Itu gimana caranya mereka kemudian tahu? Apa ada orang nongkrong, wartawan nongkrong di sana atau ibu Enggak. menghubungi mereka? Enggak, aku mah suka rajin kalau Pak Kades kemana suka di video gitu. Jadi enggak ada yang nyuruh, itu mah aku Ada. yang video. Berarti di akun Teteh ya? Iya. Iya. Suka di video gitu, cuman enggak ke media kemana-mana gitu, cuma aku mah di medsos status, ya? di Iya, status iya, aja iya. gitu, di status aja gitu. Nggak tahu lah di status ada yang gimana, nggak tahu itu mah jadi viral gitu. Mungkin udah skenario Allah kayaknya ya gitu Pak. Nah pada saat itu tuh berapa tambahan dari warga yang berempati ikut bantu? Dari warga yang banyak kan dapat 600, terus ada Dedi Dinar 1 juta, wah alhamdulillah. Iya, iya. Terus saudaranya Sesudah viral, ada, ya sesudah viral teh ya, alhamdulillah udah viral gitu, Iya. udah viral banyak lah gitu, banyak yang membantu gitu. Ada pernah nelayan. Waktu itu nelayan kecelakaan di laut, Pak. Kecelakaan di laut 2 hari. Dia di lautan. Pas ke darat dia berenang karena terbalik perahunya, Pak. Pas ke darat dia pulang dari ujung genteng, nelayan saya. Nelayan saya. Operasinya di ujung genteng. Pas di ujung genteng pulang ke rumah. Di rumah ini terbakar, Pak. Kulitnya terbakar sampai hangus. Terbakar apa? Karena dia berenang pakai jeligen yang isi bensin. Bahan bakarnya. Bahan bakarnya kena ke kulitnya sehingga kulitnya melepuh. Di rumah dia tidak langsung berobat. Di ujung genteng itu dia langsung pulang ke rumah. Di rumah sudah 2 hari baru ada informasi saya dari tetangganya. Pak Kades, tolong ini ada warga kakinya, boleh lihatkan fotonya? Di bawah. Sampai ada fotonya saya lihat. Ada dia sudah kejadian seperti itu. Tapi dia tidak punya kis Pak Kades. Seperti itu kan? Pas saya lihat ternyata astagfirullahaladzim. Bawa cepat ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit. Waktu di luar kita. Kita waktu di luar, waktu itu di Bandung. Di mana solusinya? Bawa ke rumah sakit. Pak Kades gimana? Pokoknya bawa. Kalau di rumah sakit tidak melayani, telepon saya. Seperti itu kan? Karena saya waktu di luar, waktu di Bandung. Dibawa ke rumah sakit. Pas di rumah sakit ternyata Pak Kades ini harus dioperasi. Tindak operasi. Saya gitu kan. Dia tidak punya kis. Operasi saja. Gitu kan. Saya terus. Ternyata betul. Dioperasi. Dilayani ya karena saya ditekan oleh saya juga. Ternyata dilayani. Operasi kulitnya itu dibuka kan. Gitu kan. Pas bayar itu 5 juta lebih ya kalau nggak salah. Pas mau pulang, pas di pembayaran 5 juta sekian. Telepon ke saya. Oke, nggak jadi masalah. Punya uang berapa? Keluarganya tidak punya uang. Yang punya perahunya saya panggil. Punya uang berapa? Punya uang 1 juta Pak Kades. Kasihkan uang 1 juta ke rumah sakit. Pas dikasihkan ke rumah sakit, takut ya kan. Saya juga minta bantuan ke Dewan waktu itu. Ada anggota DPRD dari daerah saya. Saya telepon saya. Namanya Ibu Leni. Ibu tolong bantu nih warga saya. Dia punya uang 1 juta, tapi bayarnya 5 juta. Tolong supaya diperingan. Ya alhamdulillah diperingan dengan jaminan KTP. Dengan jaminan KTP. Langsung dibawa pulang. Alhamdulillah selamat, Pak. Dan sampai saat itu terus dicicil, akhirnya selesai. Itu warga tersebut itu karena tidak punya kis, dia berhenti di rumah 2 hari, Pak. Coba bayangkan. Pas saya lihat langsung saya nangis. Langsung saya nangis, Pak. Melihat kejadian seperti itu, bawa kata saya, jangan bilang tidak punya uang, tidak punya kis dan sebagainya. Baru di 2015 akan dapat yang namanya dana desa. Iya. Itu adalah periode pertama Pak Jokowi. Betul. Berapa? Alhamdulillah lancar. Itu dari mulai 700 juta karena kan setiap desa itu berbeda-beda. Tidak semuanya 1 M, tidak. Pertama saya 700 juta sekian, nambah pas 2016 ada penambahan 800 sekian, 2000 sampai sekarang itu sampai 1 M sekarang, 1 M,1. Ya, apa yang akan berbuat dengan sekarang. Uang itu 1,3 M itu yang sekarang? Ya itu untuk pembangunan karena di anggaran tersebut itu tidak semena-mena kepala desa menggunakan anggaran tersebut karena ada aturannya. Anggaran tersebut itu diatur oleh beberapa kementerian.
Ada Menteri Dalam Negeri yang diatur oleh Dalam Negeri, yang diatur oleh Menteri Keuangan, juga yang diatur oleh Presiden sendiri kan, ada Impres, juga diatur oleh Pak Gubernur dan diatur oleh Pak Bupati. Jadi terutama di pusat itu diatur oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa. Itu sehingga kepala desa tidak semena-mena untuk menggunakan anggaran tersebut. Gitu, Pak. Oke. Kalau kesulitan ini kan bisa nggak saya katakan bahwa setelah itu relatif kesulitan keuangan sudah agak kesulitan apa yang paling terasa dalam kesulitan yang setelah anggaran itu datang, tuntutan dari warga, Pak. Gitu, karena sudah mendengar diekspos di media bahwa dana desa itu turun sekian miliar, sekian M. Yang namanya masyarakat, kata bahasa 1M itu wow kan. Mereka tidak tahu anggapan masyarakat itu bahwa anggaran tersebut itu adalah tanggung jawab Kades. Punya uangnya Kades yang bertanggung jawab. Iya. Padahal ada peraturan-peraturan yang harus dilakukan oleh Kades yang jangan sampai kita terbentur dengan aturan hukum kan seperti itu. Tuntutan di warga itulah yang menjadi beban buat semua, bahkan semua kepala desa, terutama kami juga. Sampai dari masyarakat sakit dan sebagainya itu pasti mengeluhnya kepala desa. Seperti itu kan. Dengan dana desa yang sudah 1,3 atau paling tidak 1 M itu, mengapa masih bisa terjadi peristiwa yang terjadi kemarin? Belum lama ini. Sampai misalnya yang saya dengar harus ngaborakin STNK gitu misalnya, BPKB. Ya, dengan dana desa 1,1 M itu ditambah dengan ADD daerah ya dari kabupaten dan Pemprov dari provinsi dengan 1,3 contoh nih. Tidak semua orang mengerti ADD. Boleh paling tidak singkatannya aja. Ya kalau DD itu dana desa, berarti itu dari pusat. Oke, siap. Tapi kalau ADD alokasi dana desa, itu dari kabupaten. Maka ya jadi kalau dikumpulkan seperti kemarin, saya rasa 1,3 itu dari ADD, dari provinsi Pemprov dan dari pusat. Dan semua itu diatur ya oleh pusat itu ada pengaturan dari kementerian, dari provinsi ada diatur oleh gubernur. Iya, betul. Dari kabupaten diatur oleh bupati kan. Iya, betul. Terus mengenai kenapa kejadian seperti kemarin? Karena dana seperti itu tergantung desa apa yang harus dibangun oleh kita, kepentingan desa. Kalau kita bangun dengan 1M infrastruktur saja kita tidak cukup sebetulnya. Apalagi tuntutan yang tadi ya? Belum tuntutan yang lain. Karena dari 1M tersebut itu bukan infrastruktur saja. Di situ ya ada gaji kepala desa di situ kan, terus ada pemberdayaan di situ kan, dan aturan-aturan lain yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Maka pada saat kemarin itu kan tidak ada bahwa desa untuk misalkan kepada masyarakat itu memberi anggaran dana tersebut itu kalau tidak ada aturannya. Iya betul. Gitu. Pada sisi dana desa itu kan cukup membantu. Tapi mengapa misalnya di akhir-akhir kan terjadinya juga kemarin ya? Iya. Kalau menurut Akang kehidupan warga dalam 5 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir bagaimana? Lebih membaik mereka atau lebih susah? Pada saat ini lihat perkembangan dari ekonomi masyarakat pada saat ini, terutama di saat itu agak susah. Ya karena kan mayoritas ekonomi di daerah saya itu nelayan, Pak. Itu 99,9% nelayan semuanya. Ya pada saat ini kan tangkapan nelayan lagi kurang, Pak. Karena apa? Angin? Enggak, ini dengan mayoritas itu penangkap ikan benur, Pak, benih udang lobster. Pada saat ini kan benih udang lobster itu harganya itu murah, sehingga mengurangi beban, mengurangi daripada hasil ekonomi masyarakat, pendapatan nelayan saya. Yang biasanya harga 10.000, 15.000 per biji itu sekarang sampai 2.000 sampai 1.500 per biji. Ya sehingga kalau diakumulasikan, ya itu tidak cukup, jangan untuk makan, bahan bakar saja untuk susah. Makanya hari ini demo tuh. Hari ini demo itu peran nelayan itu untuk
untuk itu. Oh, tadi itu di KKP yang saya Di lihat KKP. di atas itu. Ya karena nelayan itu agak sulit sekarang. Termasuk daerah saya itu mayoritas nelayan. Itu susah, makanya saya begitu kemarin pas kejadian si istri Mido itu sebetulnya spontanitas. Itu spontanitas. Saya waktu itu kan di loket. Saya diloketkan, saya tidak tahu istri saya ini Midio, tidak tahu. Pas sesudah itu, si Umi udah di video tadi, saya coba ngelihat. Oh, saya langsung ke status kan. Nah, ini dari status, kan di status di nomor-nomor itu kan ada ya nomor, ada yang ini ke saya, Kang, minta mentahannya katanya. Video mentahannya saya kasih, saya kasih karena ada. Itu orang itu akan kenal? Kenal. Oke. Iya. Kenal, orang itu kenal. Ya sudah itu pas 3 menit lah. Kang boleh nggak ini saya naikkan katanya. Oh berarti Akang media bukan? Ada teman saya katanya media. Pas saya lihat perhatikan dari video tersebut ada ide saya. Oh ini harus ditaikan kata saya. Ya, untuk mengantisipasi KIS kabupaten itu ya, KIS pemerintah dari APBD kabupaten itu harus dibuka gitu kan. Ya sehingga tidak sulit untuk membuat KIS untuk yang tidak mampu. Kan pada saat ini KIS APBD kabupaten itu diopak Kabupaten Sukabumi ya sekarang. Kalau dulu kan dibuka. Kita sering menolong warga itu di kala sakit yang secara spontan, kita bisa langsung tangani, bikin berita acara di desa, langsung ke dinas sosial, itu 2 kali 12 jam, 24 jam, rumah sakit ngasih waktu, pas kita 1 hari proses, besoknya nomor KIS-nya keluar. Jadi langsung tidak bayar. Tapi pada saat ini tidak bisa. Ada juga KIS prabayar. Kebijakan dari mana? Dari kabupaten? Kabupaten, kebijakan di kabupaten. Terus KIS prabayar itu masih berjalan, cuma KIS prabayar itu 14 hari dari pendaftaran aktifnya. Oke. Kang, ini soal KIS ini, seberapa banyak sebetulnya dengan tadi akan katakan ekonomi yang sedang nyungsep ini ya, membuat kemudian orang-orang di sana atau di daerah lah ya, kita jadikan Akang sebagai contoh, yang kesulitan bahkan untuk membayar KIS ini? Oh banyak kan. Yang sudah punya KIS saja 1.000 lebih dari 5.400 hak pilih ya, 8.928 jiwa. Itu jiwanya. Yang punya KIS itu 1.500 kurang lebih 1.500 jiwa. Masih banyak yang belum punya KIS. Ekonomi masyarakat mungkin pada saat kemarin dia mampu, tapi pada saat ini ekonominya dia tidak mampu. Berapa sih bayarnya? Sekali atau per bulan? Ya kalau KIS dari pemerintah itu nggak bayar, dia dibiayai oleh pemerintah. Kalau dari kabupaten, APBD kabupaten. Nah ini untuk bayar apa sebetulnya? Yang membuat rakyat kesulitan itu? KIS prabayar. KIS prabayar itu. Ada KIS prabayar. KIS mandiri itu kan? Sekali. Berapa sebulan? 1 bulan sekali. Kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Kelas 3 itu 35.000. 35.000 1 bulan. Paling rendah itu 35.000. Satu orang. Yang kelas 1? Yang kelas 1 sekarang 85.000 kalau nggak salah. Iya. Gitu kan? Enggak 100 lebih. 100 lebih ya sekarang naiknya. Terus yang daftar KIS itu prabayar itu dalam 1 kakak ada 3 berarti harus 3-3-nya masuk. Iya. Gitu kan? Tidak 1 orang. Dan dikala orang itu sakit terus didaftarkan ke KIS prabayar, nunggu 14 hari, akhirnya nanti tidak terobati, akhirnya meninggal kan? Iya, karena ada waktu itu. Waktu kan tetap harus bayar kan? Ya. Pernah dibicarakan nggak dengan apa namanya, dengan pejabat kabupaten soal ini? Oh sering Pak. Saya di pemerintah desa, namanya desa ya, sering kita komunikasi dengan dinas-dinas terkait untuk supaya bagaimana KIS ini bisa cepat aktif gitu kan? Sudah ada ini? Sekarang respon sudah ada kejadian ini. Mungkin karena itu ya, no viral, no justice. Ya maksudnya mungkin ini diingatkan lah, mungkin mengingatkan. Saya tidak menyalahkan juga dari pihak pemerintah kabupaten yang mungkin lihat dari anggaran APBD-nya, betul. Itu kan tidak mencukupi, mungkin seperti itu. Tapi tolong dengan kejadian ini lebih diprioritaskan lagi. Ya. Ini kan kesehatan yang tidak mampu itu kan ini lebih penting daripada pembangunan yang harus dibangun kan itu. Iya. Ya makanya dengan kejadian ini langsung respon Pak dari dinas sosial, dari DPRD langsung besoknya paripurna. Dan alhamdulillah responnya baik, dari Pak Bupati juga baik, alhamdulillah dengan kejadian ini sehingga
masyarakat juga merasa terbantu. Yang merasa terbantu dengan hal seperti ini. Mungkin yang lain juga kepala desa seringlah menyampaikan aspirasi ini. Cuma timingnya belum pas gitu. Ya saya kemarin pas mungkin timingnya seperti itu. Ada kejadian Ibu Eneh ini. Iya. Kejadian. Seberapa birokratis sebetulnya? Kan ini saya masih tetap melihatnya sangat birokratis. 14 hari apa-apa. Yang terakhir, apakah sudah ada ini? Maksudnya yang terakhir itu dalam waktu-waktu terakhir setelah ini viral, sudah ada katakan saja garansi bahwa akan ada semacam peninjauan kembali atau apa dengan urusan yang harus 14 hari baru bisa itu? Enggak. Kalau prabayar itu tidak ada klarifikasi atau tidak ada informasi yang ada cuma KIS dari APBD Kabupaten ini akan diusahakan supaya secepatnya untuk dibuka lagi dengan ada program Kartu Indonesia Sehat dari pembayaran oleh Pemda Kabupaten. Itu lagi diusahakan pada saat ini. Ya subsidi buat itu. Sebetulnya berapa dulu APBD Kabupaten Sukabumi menganggarkan untuk memberikan subsidi buat KIS ini? Mengenai untuk KIS saya kurang tahu. Yang tahu itu DPRD ya. Yang tahu itu saya kurang tahu berapa yang dianggarkan dari KIS tersebut. Ya dengan nyatanya pada saat ini KIS APBD-nya itu ditutup kan karena tidak ada anggaran, mungkin tidak cukup untuk anggaran itu. Ya, itu saya tidak tahu berapa yang dianggarkan mengenai KIS tersebut. Kang, di sisi kita kan melihat ya di sisi pendapatan daerah, seperti juga beberapa daerah yang lain saya mendengar bahwa memang sedang susah untuk itu ya. Ya kita lihat di tingkat pusat saja ada efisiensi. Iya betul. Tapi itu kan data statistik ya, yang kita tidak bisa kemudian paling tidak saya tidak bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang kesulitan warga. Boleh diceritakan mungkin satu hal yang satu kenyataan kemiskinan warga yang akan lihat sendiri, yang sempat membuat hati tersayat atau apapun. Iya. Apa misalnya? Iya. Di warga saya juga saya sudah melihat seperti itu Pak, ada yang seperti itu. Ya saya beberapa warga lah yang seperti itu yang mungkin yang namanya masyarakat itu yang lebih dekat dengan masyarakat itu kepala desa. Kalau pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat itu kepala desa kan. Jadi tahu masyarakat yang makan dan tidak makan. Emang ada yang tidak makan? Pernah Pak. Saya sama istri. Saya dikasih tahu sama RT, Pak Kades, ini si bapak ini belum masak. Saya langsung datang sama istri. Saya kasih beras. Sampai seperti itu Pak, sering terjadi Pak. Karena nelayan itu Pak, nelayan itu mencari nafkahnya itu belum tentu dia dapat atau tidak. Apalagi dalam keadaan cuaca jelek. Itu yang jadi masalahnya. Dan kalaupun cuaca bagus, tadi kan harga turun. Iya, betul. Dan mereka saya sarankan untuk, bahkan pernah saya menganggarkan untuk UMKM daripada supaya ibu-ibu ini tidak mengandalkan sang suaminya kan. Ya, dengan ada UMKM bikinan abon ikan dan sebagainya. Itu ada yang berjalan dan ada yang nggak mau, anehnya. Seperti itu kan. Masyarakat dari bawahnya sendiri nggak mau ya? Ada yang tidak rajin gitu ya, dalam arti tidak respon. Jadi maunya mengandalkan benur tadi. Mengandalkan suami. Terus tidak mau dia ekonomi, ada yang sampai ke luar negeri gitu kan. Ini yang jadi masalahnya. Saya ini curiga nih, dengan curiganya gini, maaf ya. Mungkin dengan masyarakat pada saat ini dikasih terus ya bantuan dari pemerintah sehingga mereka tidak mandiri gitu Pak. Ya ini dengan kenyataannya seperti itu. Desa itu dikala sekarang nelayan tangkapannya itu kurang atau tidak ada, pasti setiap nelayan menanyakan Pak Kades, kapan bantuan bansos turun? Kapan Pak Kades bantuan turun? Tapi kalau ikan lagi ada, tidak ada yang menanyakan bantuan dari pemerintah. Itu. Dengan kata lain sebetulnya kebijakan bansos itu ya sebuah bunuh diri mental juga ya buat publik, buat rakyat. Betul, saya menilai seperti itu. Karena turunnya bansos itu di sisi lain jadi masalah juga buat pemerintahan desa Pak.
Mangga. Iya. Gimana maksudnya? Ya, Jelaskan. jadi bebannya gini. Ya, dikala mereka yang tidak kebagian, yang namanya bantuan ini tidak mungkin semuanya itu kan Iya, kebagian. betul. Apalagi Ada kriteria juga. ada kan? kriteria juga. Tapi masyarakat pada saat ini, dikala pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang mampu juga pasti menyatakannya, saya juga miskin. Itu Pak. Mental berarti ya? Mental. Saya juga miskin Pak Kades, kan gitu bahasanya. Iya. Dan saya juga warganya. Sampai saya dibenci oleh masyarakat, padahal dia itu mampu Pak. Nggak kebagian. Nggak kebagian. Bahasanya saya mendukung Pak Kades. Kenapa ini tidak diberi kesempatan? Padahal bansos itu bukan desa. Iya. Yang mengasih bansos dari pemerintah itu diturun ke desa, namanya sudah ada, dan saya cuma memberikan, menyalurkan kan gitu. Tapi dampak dari masyarakat yang tidak kebagian itu sangat mengecewakan. Kalau kita kecewa, tapi saya melihat oh ini masyarakat. Berarti kita jangan terprovokasi. Tetap kita ayomi bagaimana supaya mereka itu tidak emosi. Seperti itu, Pak. Yang dialami oleh Teh Ero, misalnya ada nggak orang-orang yang kemudian wah atau ibu Sebelum ke Bapak, ke saya dulu Pak. Soalnya Bapak di kantor. Iya. Saya yang ke lapangan kan. Di samping itu saya kan jadi guru PAUD, berdekatan pisahan sama ibu-ibu teh gitu. Bu Kades, kalau di PAUD jangan bilang Bu Kades ya, saya sebagai guru. Iya. Sama aja katanya. Ada bantuan ini, kenapa saya kebagian? Masya Allah, abdi ge cet teh kebagian sok dibanyak. Iya. Kaseureun eta mah. Gitu Pak, kalau kesannya pokoknya banyak. Itu mereka yang bertanya yang tadi Kang akan katakan sebetulnya cukup mampu tuh, kira-kira penghasilan mereka berapa? Itu sampai kan kalau yang tidak mampu itu kan di bawah 1 juta kan Per bulan. Ini kan di atas 1 juta. Kelihatannya sudah mampu, tapi mereka dikala ada bantuan itu tetap dia itu ingin kebagian seperti itu. Nah ini saya ingin tanya nih, karena ini mana yang lebih dulu ada? Ini kan dari 2013 menjadi kepala desa. Mana yang lebih dulu ada? Mental yang gampangnya ya, mental yang sakit untuk selalu diberi itu, atau bansos? Mana dulu nih? Diawali dengan bansos. Oke. Ya, kan dengan banyaknya bansos semakin kelihatan ini kan di lapangan. Itu semakin masyarakat itu semakin menengadah. Tidak mau dia berusaha sendiri, kelihatan seperti itu. Aduh. Jadi gini, yang menginisiasi dana desa Pak Jokowi. Ya. Yang banyak mengeluarkan bansos dan mungkin memulai bansos Pak Jokowi. Bagaimana akan melihat Pak Jokowi secara utuh dalam dua persoalan ini? Ya kalau mengenai Pak Jokowi itu mengenai turunnya dana desa, alhamdulillah saya sangat berterima kasih sekali bisa membangun infrastruktur jalan, ya bisa membangun TPT, bisa membangun yang lain gitu lah. Tapi dengan mengenai bansos saya kurang setuju sebetulnya. Ya karena bansos tersebut itu ternyata pertama oke lah, pertama kita oke. Tapi lama-lama kelihatannya oh tidak pas ini ya untuk memberikan masyarakat itu jadi mandiri. Itu yang jadi masalahnya Pak. Di sisi lain betul Pak Jokowi saya menerima dengan itu luar biasa dengan bisa menganggarkan dana desa untuk pembangunan. Tapi mengenai bansos menurut saya gitu kan ternyata masyarakat itu karena sering diberi sehingga dia tidak cari sendiri. Mentalnya gini ya. Iya, mentalnya. Jadi mentalnya mau menerima, tidak mau memberi gitu. Tangan di bawah. Kelihatannya seperti itu. Ini di lapangan. Ini kalau kita tarik ke atas. Pendiri bangsa ini Bung Karno kan punya yang namanya Trisakti yang salah satunya adalah mandiri dalam ekonomi. Artinya ya sebetulnya menginisiasi bansos itu sama dengan menghilangkan peluang untuk mandiri secara ekonomi, begitu kan? Betul kan dikala sering diberi, namanya sering diberi kebiasaan, apalagi yang SDM-nya di bawah rata-rata dia tidak mau berpikir untuk mandiri, mereka mengharap terus. Uang ini ada misalnya, mohon maaf nih kata-kata yang pernah dipakai orang ya, uangnya ada. Kalau misalnya uangnya ada tuh, itu menurut Akang lebih baik dipakai bansos atau dipakai apa? Ya lebih baik dipakai untuk pertama dikasih lapangan kerja lah.
Pertama itu, dan bagaimana supaya uang tersebut dipakai masyarakat itu SDM-nya supaya lebih maju. Teknisnya apa, Kang? Kalau di desa Akang lah paling tidak, yang mulai kerasa tuh, selain tadi UMKM Abon tadi kan. Kalau saya tidak salah. Ya carilah, maksudnya bikin lapangan kerja lah supaya mereka itu bekerja. Tidak harus meminta, tidak harus mengharap gitu kan. Kalau ada uangnya, kalau dari pemerintah itu ada uang untuk lapangan kerja, bagaimana supaya mereka itu bisa bekerja. Itu aja. Nah, yang paling utama adalah ekonomi. Kalau mereka sadar dengan ekonominya dan mereka mau dengan ekonomi, mau dengan berusaha sendiri untuk ekonomi, ya jelas dia tidak akan susah, Pak. Ya karena dia tidak mau usaha, karena tadinya dia suka diberi, ininya jadi masalah. Itu. Teh, dari 8.000 sekian warga, kalau saya tidak salah tadi, berapa kepala keluarga yang kalau misalnya kita gampangnya ya, kita tadi secara tidak sadar kemudian menyepakati satu standar, berapa banyak rumah warga di Cikahuripan yang masih nganggo bilik, nganggo gede? Sekarang tidak ada. Sudah tidak ada ya? Sudah tidak ada sekarang. Nggak ada sekarang mah. Kalau dari sisi itu berarti ada kemajuan kan ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ada kemajuan. Kan ada bantuan rumah, Teh. Oh ya, tadi apa bedah rumah dan sebagainya. Iya. Nah, sisi kemiskinan seperti apa? Saya ingin ini nih dari Teteh yang banyak ini kan ke lorong-lorong ke gang-gang di Cikahuripan. Sisi kemiskinan seperti apa sebagai bukti kemiskinan yang masih Teteh sering lihat di Cikahuripan atau mungkin di desa-desa lain? Mengandalkan dari laut itu. Mengandalkan dari laut aja. Kalau musim barat itu kan selalu berbulan-bulan. Kalau nggak ada kerjaan ke laut, jadi dia diem di rumah menghabisi yang tadinya dapat banyak, misalkan ada emas gitu, beliau jual untuk menafkahi keluarga. Tapi artinya mereka memang pada waktu-waktu tertentu masih sempat menabung mungkin ya kan, masih sempat menyimpan. Iya. Kalau lagi dapat usahanya banyak, dia pinter-pinter. Berapa lama barat itu Teh? 1 bulan 2 bulan sampai setahun. Tidak menentu ya. Sekarang menentu. Cuaca itu tidak menentu. Cuacanya tidak menentu. Ada ini nggak? Ada pikiran, ada ide untuk misalnya bagaimana pada saat-saat musim barat itu kemudian warga masih bisa beraktivitas ekonomi, Kang? Saya waktu ada musim barat, ya ada yang masyarakat yang rajin itu pasti kembali ke pertanian, Pak. Dia di kebun menanam tanaman yang bisa dihasilkan, seperti pisang dan sebagainya. Itu yang punya lahan. Ada juga yang tidak punya lahan menggarap lahan yang lain. Tapi yang jadi masalah ini yang tidak punya lahan ini, yang mengandalkan dari laut. Ya. Dan dia tidak punya aktivitas yang lain. Dan dia tidak mau aktivitas yang lain. Walaupun barat dia terus ke laut terus-terusan. Jadi sebetulnya mereka tidak bisa dikatakan punten. Tidak bisa dikatakan malas ya, di musim barat aja mereka berjuang. Tidak. Itu kan nyawa urusannya kan? Tidak malas, dia terus-terusan. Cuma dia tidak punya usaha yang lain selain daripada dia ke laut. Gitu Pak. Dan laut itu dijadikan mata pencarian dan hobi dia itu. Seperti itu, karena merasakan saya juga ini pelaut. Saya nelayan juga Pak. Nenek moyang saya nelayan. Kenapa saya terpilih menjadi kepala desa? Karena saya itu bapak saya sebagai tokoh nelayan di sana. Dan saya juga pelaut sebelum jadi kepala desa. Tahulah. Di kala nelayan lagi kesusahan, ini sulit. Bagaimana supaya antisipasi nelayan ini supaya pindah alih usaha yang lain? Tidak mau dia. Susah. Bahkan kalau sudah tidak ada di sini, ada rame di daerah Jawa, Pacitan, dia lebih baik ke Pacitan. Oh, nyari ininya ikannya. Dari nafkahnya. Ada di daerah Jawa nih, ada ikan layur. Di sini nggak ada ikan layur misalkan. Ada di Pangandaran. Dia lebih baik ke Pangandaran daripada membuat usaha lain lagi di daerahnya. Gitu, Pak. Menurut Akang itu sikap mental yang bagus atau tidak? Kan sebetulnya sikap mentalnya dia fight untuk mencari ini kan, mencari nafkah. Mentalnya bagus, cuma sumber daya yang kurang. Mentalnya bagus karena ke laut itu kan kalau dulu itu kalau bapaknya ke laut, anak juga ke laut. Tank manuk tank anak-anak kunjungan. Jadi sekolah itu nomor berapa gitu kan. Kalau dulu ya.
Sekarang juga ada yang seperti itu, tapi sekarang mah nggak seperti itu. Sekarang mah bahkan ada di perguruan tinggi anak-anak nelayan itu seperti itu. Anak nelayan itu. Ada program-program yang betul-betul menyentuh urusan yang tadi. Ketika Barat diversifikasi pekerjaan dari kabupaten, dari provinsi. Sebetulnya bantuan dari kabupaten provinsi itu banyak, Pak. Ke nelayan itu banyak. Dari mulai alat tangkap itu banyak. Cuma dalam dalam perawatan dan dalam pelaksanaan program bantuan tersebut, nelayan kadang mau enaknya aja, Pak. Sikap mental lagi. Mau enaknya aja. Tapi kalau tetap urusannya adalah alat-alat nelayan, sebetulnya kan tidak ada program diversifikasi kerja. Iya. Tetap aja kemudian pemerintah pun ngadorong ke laut gitu. Cebrus gitu kan. Iya. Betul. Selama ini belum ada untuk bagaimana usaha mandiri. Baru ada sekarang rencana koperasi merah putih nih. Sekarang rencana ada koperasi merah putih. Ya mudah-mudahan ini bisa mengantisipasi hal ini. Enggak, ini kita tidak bicara mudah-mudahan ya. Ini saya ingin akan berada di daerah bisa melihat persoalannya. Mungkin atau tidak sih itu koperasi merah putih kan? Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, ada kita jalankan dengan ada anggarannya dari pemerintah untuk mengantisipasi ekonomi masyarakat bisa saja, Pak. Kalau kita memanajernya itu betul-betul baik gitu kan. Tapi menurut saya tidak semuanya akan seperti itu. Betul. Ya karena kan sumber daya manusia di desa itu tidak seperti yang di kota gitu kan. Cari sarjana ekonomi saja di daerah saja itu susah. Cari sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi saya di saya itu susah. Itu yang jadi masalahnya. Kan itu ke ekonomi kan. Condong ke ekonomi. Tadi Akang mengatakan bahwa sekarang juga banyak nelayan yang anaknya kuliah di perguruan tinggi dan sebagainya. Seberapa besar sih Teh? Ini saya tanya ke Teteh nih, karena kan ibu-ibu lebih sebetulnya jangkauan untuk ininya. Seberapa banyak sebetulnya pendidikan tinggi sudah menyentuh warga di Cikahuripan? Nggak banyak sih. Orang-orang yang punya modal aja yang tertentu gitu memaksakan bahwa si keluarganya jangan sampai seperti bapaknya jadi nelayan gitu. Anak saya harus ke perguruan tinggi atau ke kemana gitu. Pokoknya harus sekolah gitu, memaksakan lah gitu. Gitu. Kalau misalnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tadi memang membantu tapi tetap pada jalur yang itu saja. Soal pemenuhan kebutuhan nelayan dan sebagainya. Mengapa mereka tidak? Apakah mereka kurang sering terjun ke masyarakat, kemudian melihat langsung, atau ya udah dari dulu juga ini anggarannya untuk ini, misalnya untuk jaring, untuk apa, jadi terus misalnya tiap tahun itu saja, tidak kreatif atau gimana? Iya, kalau menurut saya dari dinas-dinas terkait untuk terjun ke lapangan itu kurang. Bahkan dilihat dari dinas kelautan ke bawah itu kurang mengandalkan orang-orang di lapangan itu seperti kepala TPI dan lainnya. Jadi di ahli di bidang TPI kan tempat pelelangan ikan ya? Iya. Paling kepala TPI yang ada di situ yang memantau kinerja nelayan. Tapi di ahli di bidangnya untuk bagaimana nelayan itu bisa mengantisipasi dalam keadaan waktu nelayannya itu kurang pendapatan atau cuaca jelek, yaitu kurang turun ke lapangan sebetulnya. Sehingga ini nelayan pada saat ini mengandalkannya cuma bantuan aja, bantuan untuk alat tangkap saja, bantuan untuk perahunya saja, untuk alatnya saja, paling seperti itu. Ya, padahal seharusnya bagaimana supaya nelayan ini dikala cuaca jelek dan dikala ikan itu tidak ada, itu bagaimana supaya mereka bisa berusaha di bidang yang lain. Gitu kan? Iya. Harusnya seperti itu. Dulu di zaman Soeharto kan dengan sekian kejelekan pasti juga ada hal yang baik ya. Itu ada namanya penyuluh, apa sih kan? Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan. Apakah sekarang masih ada itu? Masih ada. Tapi kelihatannya maksudnya kurang banyak gitu. Contoh penyuluh perikanan di Kabupaten Sukabumi cuma ada beberapa orang. Sedangkan di kabupaten itu. Saya sudah cari informasi bahwa
penyuluh perikanan itu kurang tenaga, kurang penyuluhnya. Di Kabupaten Sukabumi saja itu beberapa pantai dari ujung gentengnya sampai ke Cisolok itu beberapa nelayan itu kadang kelabakan penyuluh itu. 21 orang beberapa daerah gitu kan. Itu. Jadi kurangnya tenaga penyuluh sehingga kurangnya juga sosialisasi untuk memberikan masukan-masukan kepada nelayan. Itu sudah pastinya sudah lama disadari ya, nggak mungkin ya disadari. Tapi setelah sekian lama belum pernah ada perubahan. Belum ada perubahan. Sampai saat ini saya lihat belum ada perubahan, Pak. Nelayan itu tetap maunya seperti itu. Jadi belum ada antisipasi bagaimana supaya mereka nelayan itu sesudah dikala ada ini teh, bahkan dia dikala nggak ada contoh, dia tidak ada ikan benur nih. Bahkan dia mencari bagaimana supaya mencari ikan yang lain. Jadi bahasanya cari ikan lagi gitu. Iya. Tetap di sana aja ya. Tetap di sana. Jadi nggak ada ikan benur, cari layur, nggak ada ikan layur, cari alat tangkap supaya ikan tenggiri misalkan gitu kan. Terus dia cari bagaimana ikan tersebut itu dapat, dikala ikan yang dia tangkap nggak ada, cari tangkap yang lain kan gitu. Karena kan ikan lautnya musiman, Pak. Ya. Musiman, dikala hari ini musim layur, bulan ini nggak mungkin bulan depan itu musim layur, mungkin musim tongkol. Berarti harus alat tangkap beda juga. Seperti itu. Tapi kalau semuanya lagi tidak ada, ini jadi repot. Repot siapa? Sama, semua ada. Itu bisa diprediksi tidak, Pak? Saat-saat tidak ada itu kan mungkin bisa diprediksi karena kebiasaan. Kalau dulu itu bisa diprediksi. Kalau dulu, dikala bulan ini pasti ada ikan ini. Dikala 2 bulan ini pasti ada ikan ini. Dulu itu seperti itu. Tapi sekarang tidak bisa diprediksi. Dengan perubahan alam mungkin ya. Coba pada saat ini harusnya kan kemarau. Tapi sekarang terus-terusan hujan. Iya, kan? betul. Ya. Kalau dulu mas saya sendiri sudah memprediksi. Ini bulan ini pasti akan ada ikan tongkol. Bulan ini pasti ada ikan semar. Ya, gitu itu kan? kearifan lokal ya. Iya. Dan bulan intinya pasti akan ada ikan cakalang. Tapi pada saat ini tidak bisa diprediksi, Pak. Itu yang namanya pemerintah kota, kabupaten, pemerintah provinsi pernah nggak ngomongin itu? Ngomongin bahwa pekerjaan sebagai nelayan sekarang makin tidak bisa diprediksi, pendapatannya juga demikian. Belum. Saya dengar belum, jujur aja. Saya belum. Dari Dinas Kabupaten Provinsi itu belum ada informasi seperti tadi yang saya ucapkan. Belum. Kenapa ya, Pak? Nggak tahu. Kalau saya boleh. Nggak tahu. Saya juga nggak tahu itu kan. Nggak tahu sekarang itu kenapa hari ini demo dan sebagainya. Karena kurang sentuhan antara pemerintah dengan pelaku nelayan. Artinya pemerintah baik pusat maupun pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten lebih senang membiarkan warganya menjadi jablay begitu ya Pak. Jarang dibelai gitu ya. Jarang apa tadi kata Bapak? Jarang dibelai. Iya, jarang diopenin. Sentuh lah, jarang disentuh. Jarang disentuh, Pak. Apalagi itu menjadi karakter sistem atau tidak menurut Bapak? Atau pejabat-pejabatnya? Mungkin pejabat ini mah lebih baik, pejabat ini tidak. Atau sebetulnya memang semuanya sudah seperti itu? Ya bisa seperti itu lah. Kadang ada karakter pejabat. Ya mungkin yang ada yang dekat, ada yang enggak, ada yang peduli, ada yang seperti itulah. Karakter bisa dikembalikan ke karakter sebetulnya. Karena bisa diusahakan, Pak. Betul. Karena bisa diusahakan semuanya juga. Kalau misalnya ada pejabat yang datang, ya kita kan sebagai manusia bisa melihat gestur dan sebagainya. Yeah. Akan melihat mereka genuine, asli, datang dari dalam, atau mungkin hanya untuk pencitraan. Kelihatannya di zaman medsos ini. Kalau seperti ini banyakkan pencitraan. Kalau saat ini jujur aja itu pencitraan kalau saat ini. Jangan kan yang lain. Saya juga kadang gitu, saya pribadi kepala desa kadang mencari pencitraan itu sama, Pak. Ya karena terprovokasi oleh media sosial pada saat ini. Iya. Gitu kadang. Karena juga melihat ininya tadi ya efektivitasnya. Iya. Ya, Teh Hero juga melihat begitu dia viralkan. Iya. Ada dampak. Kan? Iya, ada dampak. Begitu tidak diviralkan tidak ada dampak. Tidak ada dampak. Iya. Itu kelihatan seperti itu. Ini akan mengubah kita, mengubah desa lama-lama, mengubah mentalnya, mengubah apanya. Hal-hal seperti ini. Hal seperti apa, Pak? Ya seperti misalnya
kita ingin segala sesuatu menjadi sangat viral. Kita tidak ingin pencitraan, tapi ada desakan-desakan dunia medsos seperti tadi Akang katakan. Ya bisa saja Pak. Ya karena dengan digitalisasi bisa saja kan ada dari medsos itu ada sisi madorot, ada sisi manfaat, ada sisi madorot kan. Iya. Itu dari sisi manfaatnya seperti itu. Kalau kemarin kejadian viral itu kan Manfaat lah ya. jadi dampaknya manfaat pada orang banyak. Betul. Dari dinas sosial langsung respect ya, langsung terus dari pemerintah kabupaten merasa diingatkan sehingga diprioritaskan pada saat ini informasinya. Ya, sehingga nanti kalau terrealisasi manfaat buat orang banyak kan gitu. Jadi itu ada dua sisi, ada sisi manfaat, ada sisi madarat gitu. Berkaitan dengan bansos yang tadi menurut penuturan Akang dan Teteh saya merasakan bahwa sisi buruknya itu dalam pada mental. Ya, menjadi mental, maaf, pengemis, menadahkan tangan saja. Ada ini nggak? Ada usulan yang lebih konkret yang terasa oleh orang desa mah? Gitu. Ya menurut saya daripada dikasihkan bansos secara langsung kepada masyarakat, ya lebih baik anggaran tersebut diprioritaskan kepada kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat. Itu aja Pak. Karena kesehatan masyarakat ini penting, apalagi yang tidak mampu. Banyak uang percuma, punya jabatan percuma kalau tidak sehat. Apalagi yang tidak punya jabatan. Coba Bapak bayangkan, dikala orang tersebut tidak mampu, dia tidak punya KIS, dia tidak punya uang, dia sakit parah atau anaknya sakit parah, sudah terbayang rasa kiamat di dalam otaknya Pak. Saya sering yang seperti itu. Akan berharap nggak bahwa semua warga Cikahuripan yang 8.000 sekian itu pada saatnya punya KIS? Berharap. Dengan cara gimana kira-kira? Upaya Akang untuk itu? Ya dengan cara mendorong pemerintah supaya mengeluarkan KIS tersebut. Itu aja. Lewat tadi apa namanya? Lewat KIS kabupaten. Subsidi itu ya, subsidi KIS kabupaten. Kelihatannya cahaya ke arah sana udah mulai kelihatan. Insya Allah. Dengan kejadian kemarin sesudah terarahkan ke sana gitu Pak. Alhamdulillah. Hatur nuhun pisan sudah hadir di Madi Login. Ya. Hanya mereka yang bijak, yang tahu pasti untuk memberi, tak harus menunggu berlebih. Jaromidun dan istrinya, Teh Eroh, tak kaya. Tapi mereka tahu kemiskinan paling parah bukanlah soal isi dompet, melainkan isi hati yang tak peduli. Saat negara absen, mereka hadir. Saat sistem sibuk menyusun alasan, mereka melompati pagar prosedur demi nyawa. STNK, SIM, waktu, tenaga, semuanya digadaikan. Bukan demi citra, tapi demi kemanusiaan. Di negeri yang sibuk memoles wajah kekuasaan, mereka memilih jalan sepi yang tak disorot kamera, jalan pengabdian. Dan dari jalan sunyi itu, mereka justru memberikan cahaya yang paling terang. Cara terbaik menemukan jati dirimu adalah dengan menghilangkan dirimu dalam pengabdian kepada sesama, kata Mohandas Karamchand Gandhi. Kita mengenalnya sebagai Mahatma Gandhi. Dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Kita tak sedang kekurangan pemimpin sebetulnya. Kita hanya kekurangan pimpinan yang punya keberanian untuk menjadi manusia. Terima kasih telah bersama kami. Jangan biarkan nalar kita mati sebelum republik ini kita benahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.